Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yohanes Resto Octavianda Hardiana. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana menciptakan lingkungan alam yang kolaboratif dan sustainable atau berkesinambungan. Jadi sekarang kan eranya di mana isu-isu lingkungan itu seperti perusakan lingkungan, lalu eh, bagaimana lingkungan itu menjadi lestari, berkelanjutan, ekosistem yang ada di dalam itu seperti faktor-faktor yang mengarahkan kita untuk menciptakan lingkungan yang harmonis. Jadi kita harus memperhatikan betul apa yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem. Ini latar belakang saya untuk presentasi adalah memperjelas peranan organisme-organisme yang ada di lingkungan, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lingkungan sehingga kita menjadi semakin paham apa saja yang harus dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Lalu untuk rumusan masalah sendiri, bagaimana cara kita menciptakan lingkungan alam yang kolaboratif dan sustainable, apa saja kendalanya dalam menciptakan lingkungan alam yang kolaboratif dan sustainable. Saya akan mendeskripsikan cara atau pemaparan menciptakan lingkungan alam yang kolaboratif dan sustainable. Lalu menyebutkan kendala apa saja yang menciptakan alam yang kolaboratif dan sustainable itu menjadi terhambat. Sebelum saya menjelaskan dulu, pengertian lingkungan sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, lingkungan lingkungan itu adalah daerah atau kawasan yang termasuk di dalamnya. Yang kedua, lingkungan adalah sebuah bagian wilayah kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa. Lalu yang ketiga, lingkungan adalah semua hal yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Lalu saya mempunyai beberapa pendapat dari beberapa ahli. Yang pertama ada J. McNaughton dan Larry Elwell menjelaskan bahwa pengertian lingkungan adalah semua faktor eksternal. Yang dimaksud faktor eksternal itu baik bersifat fisika ataupun biologis. Yang faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh langsung kepada kehidupan seperti pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas-aktivitas reproduksi dari suatu organisme. Yang kedua, Otto Sumarwoto menjelaskan pengertian lingkungan dengan lebih kompleks. Lingkungan itu dalam bahasa Inggris adalah environment. Lingkungan dapat dimaknai sebagai jumlah dari semua benda dan keadaan. Jadi jumlah tersebut tuh ada berada di suatu ruang. Jadi secara teoritis memang tidak ada batasnya, tapi terbatas secara praktis. Hal itu sesuai dengan keperluan yang sudah ditentukan. Contohnya kayak sungai, laut, hutan, daratan tinggi, daratan rendah, dan juga eh, sederhananya dari Otto Sumarwoto itu semua hal yang ada pada seluruh organisme atau makhluk hidup, hal-hal tersebut punya pengaruh yang besar pada kehidupan makhluk hidup sendiri. Lalu menurut Amsyari dibagi jadi kelompok pertama yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah semua hal yang terdapat di sekitar manusia. Jadi seperti benda mati kayak udara, air, batu, rumah, dan lain-lain. Lalu kelompok yang kedua itu lingkungan biologis. Biologis dalam hal ini itu
sekitar hidup manusia, tapi mereka itu yang hidup, seperti tumbuhan, hewan. Lalu yang kelompok berikutnya itu ada kelompok lingkungan sosial. Jadi seperti manusia kalau hidup berdampingan itu ada hubungan kayak bertetangga, terus berumah tangga, seperti itu. Lalu untuk pendapat Herman Caron mengenai pengertian lingkungan adalah semua benda dan kondisi secara manusia, eh, jadi manusia dengan segala kegiatannya. Semua hal itu ada di dalam satu tempat manusia itu tinggal. Jadi seperti organisasi. Lalu untuk ST Mujad Ganusaputro menyatakan bahwa lingkungan itu adalah hal yang berupa kondisi dan benda. Jadi manusia dan perbuatan tingkah lakunya itu ada di berada dalam ruang tempat tinggal manusia, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan sampai kelangsungan hidup dan jasad dari organisme tersebut. Lalu menurut NHT Siahaan, ekologi itu adalah cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oke, masuk ke dalam pembahasan. Lingkungan itu ada dua unsur. Yang pertama unsur biotik dan abiotik. Komponen biotik itu berarti seperti makhluk hidup yang mempunyai nyawa. Jadi kayak komponen biotik itu dibagi menjadi beberapa peran seperti produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Masing-masing peran itu punya tugas dalam rantai makanan. Jadi daur alam itu tetap terus berkesinambungan. Contoh dari produsen itu seperti tumbuhan. Tumbuhan apapun yang hidup lalu akan membuat makanan mereka sendiri secara fotosintesis karena tumbuhan itu kan autotrof kebanyakan. Jadi mereka bisa memproduksi makanannya sendiri. Tumbuhan itu akan dimakan oleh konsumen. Konsumen itu seperti hewan herbivora. Herbivora yang tumbuh itu akan dimakan oleh hewan yang karnivora. Jadi faktor usia karnivora yang akan mati karena seiring berjalannya waktu, karnivora itu akan mati lalu diurai oleh pengurai. Faktor yang merupakan abiotik itu ada suhu, air, curah hujan, intensitas cahaya, matahari, dan lain-lain. Jadi dua hal tersebut, komponen abiotik dan biotik itu saling berhubungan karena merupakan bagian dari uh, suatu lingkungan yang terus berkesinambungan. Hubungan antar organisme yang merupakan bagian dari komponen biotik juga menjadi suatu hubungan yang sangat berpengaruh. Hubungan itu bisa seperti persaingan atau hubungan yang saling menguntungkan antar organisme atau merugikan. Hubungan ini bisa menimbulkan seleksi alami yang menjadi faktor pemilihan spesies-spesies yang akan terus bertahan hidup. Namun, semua organisme yang terlibat dalam hubungan-hubungan ini juga bisa beradaptasi seiring berjalannya waktu. Namun, waktu itu juga cukup lama untuk mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Proses adaptasi itu lama, tergantung
seperti spesies baru yang mempunyai apa kegunaan khusus dalam misalnya ikan ikan lele itu mempunyai tubuh yang licin itu agar bisa bergerak di tempat yang sekiranya kering. Jadi mereka bisa berjalan seperti itu. Fungsi-fungsi bagian tubuh itu berubah sesuai guna menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan faktor abiotik yang ada di lingkungannya. Setelah membahas tentang hubungan hewan, tumbuhan, jadi kita juga harus membahas tentang peran manusia dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan manusia itu seperti perkembangan industri sekarang yang sudah banyak kayak pabrik-pabrik besar yang sudah ada di beberapa tempat, bahkan sudah mempunyai kawasan sendiri. Itu dampaknya sangat besar dalam perubahan lingkungan. Seperti perubahan iklim juga contohnya pemakaian gas di dalam lingkungan tempat tinggal, jadi nanti karbon dioksidanya bisa naik ke permukaan dan mengganggu atmosfer. Jadi iklim yang berubah itu disebabkan karena pelepasan gas rumah kaca sebagai akibat dari sisa industri yang terjadi mengubah suatu lingkungan. Dampak besarnya yang dihasilkan, jadi kesadaran kita sebagai manusia akan pentingnya pelestarian lingkungan jadi harus ditingkatkan lagi. Kegiatan manusia yang berkaitan dengan kemajuan teknologi, industri harus disertai dengan pelestarian lingkungan yang semakin membara atau semakin gencar. Seperti itu. Ini hubungan antara organisme biotik, abiotik. Jadi kesimpulannya lingkungan yang baik itu sangat dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik karena ke keharmonisan kedua faktor itu akan membuat lingkungan menjadi seimbang dan siklus kehidupan di dalamnya akan terus berkelanjutan. Selain kedua faktor di atas, hubungan antar organisme yang ada di dalamnya juga salah satu bagian yang sangat penting. Jadi harus diperhatikan juga untuk membuat lingkungan atau ekosistem yang baik. Rantai daur daur alam atau rantai makanan, maaf, yang seimbang akan membuat keberlangsungan kehidupan di lingkungan itu akan semakin terjaga. Jadi kepunahan hewan atau suatu organisme itu juga sangat mempengaruhi. Kegiatan manusia juga menjadi salah satu faktor penghambat bagi kerusakan lingkungan. Jadi sebagai manusia harus semakin mengedepankan kegiatan yang mengembalikan kelestarian lingkungan dalam setiap perkembangan industri dan teknologi. Ini saran pembaca menjadi tahu pentingnya lingkungan yang baik dan sustainable sehingga bisa ikut melestarikan lingkungan. Untuk penelitian selanjutnya, saya meneliti lebih dalam lagi tentang pentingnya kelestarian lingkungan dan langkah-langkah yang konkret yang bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Berikut beberapa sumber yang saya ambil dari jurnal ataupun buku-buku elektronik. Ini ada tentang ekologi. Ekologi sendiri kan kesinambungan terhadap lingkungan tersebut. Jadi saya mengambilnya ekologi.
hubungan antara lingkungan hidup atau pembangunan. Itu saya pakai di eh, pembahasan di pendahuluan tadi. Itu tentang pengertian lingkungan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau gerak-gerik yang